Akhir-akhir ini hubungan antara Rusia dengan Ukraina sedang memanas. Lantas bagaimana hubungan Rusia dengan Indonesia? Yuk simak penjelasannya berikut ini. Di masa pasca kemerdekaan, Indonesia yang baru saja lepas dari penjajahan Belanda sedang mencari dukungan dunia internasional. Kala itu, kondisi Indonesia masih sulit, dan para pemimpin bangsa, terutama Presiden Soekarno, harus bergerak cepat untuk menjaga kemerdekaan yang baru diraih. Suatu hari, seorang utusan dari Indonesia bertemu dengan pejabat Uni Soviet di Moskow. Mereka duduk berhadapan, saling pandang dengan penuh keyakinan. Di ruangan yang sederhana itu, sang utusan Indonesia menyampaikan pesan Presiden Soekarno tentang harapan untuk membangun hubungan baik. Uni Soviet, yang saat itu menjadi kekuatan besar dunia, mendengarkan dengan penuh perhatian. Mereka memahami bahwa Indonesia memiliki potensi yang besar di Asia Tenggara dan menghargai semangat perjuangan rakyatnya. Tak lama kemudian, di tahun 1950, hubungan diplomatik resmi antara Indonesia dan Uni Soviet terjalin. Keduanya bukan hanya sekadar rekan diplomatik, tetapi juga sekutu dalam semangat anti-kolonialisme. Uni Soviet mendukung kedaulatan Indonesia, dan bahkan membantu dengan memberikan bantuan militer serta infrastruktur. Di tahun-tahun berikutnya, pesawat, kapal, dan senjata dari Uni Soviet tiba di pelabuhan-pelabuhan Indonesia sebagai bagian dari dukungan tersebut. Seiring waktu, hubungan Indonesia dan Uni Soviet semakin dekat, apalagi ketika Presiden Soekarno semakin condong ke arah Blok Timur dalam Perang Dingin. Pada awal 1960-an, Soekarno bahkan diundang ke Moskow. Ia disambut dengan meriah, diarak di jalan-jalan kota Moskow, dan dijamu di Istana Kremlin. Di tengah musim dingin Rusia, Soekarno menyampaikan pidato berapi-api, menegaskan komitmen Indonesia untuk menjalin persahabatan yang kuat dengan Uni Soviet. Namun, setelah peristiwa G30S PKI di tahun 1965, situasi di Indonesia berubah drastis. Soekarno digantikan oleh Soeharto, dan hubungan dengan Uni Soviet mulai merenggang. Pemerintahan Orde Baru yang dipimpin Soeharto memilih untuk lebih dekat dengan Amerika Serikat dan negara-negara Barat. Selama beberapa dekade, hubungan Indonesia dan Uni Soviet pun cenderung dingin, meskipun tetap ada kerja sama ekonomi dan budaya. Ketika Uni Soviet bubar pada tahun 1991, Indonesia melihat potensi besar di negara yang baru muncul, Rusia. Pemerintahan Presiden Soeharto pun membuka kembali pintu diplomasi dengan lebih terbuka. Di masa itu, Indonesia dan Rusia mulai mempererat kembali hubungan, terutama dalam bidang ekonomi dan teknologi. Di tahun 2000-an, Rusia menjadi salah satu pemasok alutsista, alat utama sistem persenjataan, untuk Indonesia, termasuk jet tempur Sukhoi yang terkenal. Kini, di era modern, hubungan Indonesia dan Rusia semakin berkembang di berbagai bidang. Kerja sama tidak hanya dalam militer, tetapi juga di bidang ekonomi, energi, pendidikan, dan pariwisata. Indonesia juga menjadi salah satu mitra penting Rusia di kawasan Asia Tenggara. Di Moskow dan Jakarta, gedung-gedung pemerintah mengibarkan bendera kedua negara saat pemimpin mereka saling berkunjung. Keduanya kini bekerja bersama dalam forum internasional seperti G20 dan PBB, saling mendukung dalam isu-isu global yang menjadi perhatian bersama, seperti perubahan iklim, perdamaian, dan stabilitas ekonomi. Dengan segala dinamika politik yang telah dilalui selama puluhan tahun, Indonesia dan Rusia kini berdiri sebagai dua negara sahabat yang saling menghormati dan menghargai, membuktikan bahwa perbedaan zaman dan ideologi tidak menghalangi kerjasama yang kuat untuk masa depan. Nah, sudah tahu kan bagaimana hubungan Indonesia dengan Rusia? Semoga dengan penjelasan ini kita dapat lebih mengenal sejarah negara kita dan juga sejarah dan cerita yang ada di dunia ini. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat.